Nah, ini di sini juga ada gunung lagi teman-teman. Ini kalian orang Kecamatan Solopuro pasti tahu teman-teman, tuh ada Bantar Gebangnya Solopuro teman-teman. Ini dulu tuh nggak sebanyak ini loh teman-teman sampahnya. Nih teman-teman tuh Bantar Gebangnya Solopuro ini teman-teman. Udah penuh banget teman-teman. Dulu teman-teman, dulu tuh itu nggak segitu loh. Zamanku belum lama itu teman-teman, itu masih zamanku SMK. Zamanku SMK dulu sering buang sampah di situ teman-teman. Itu tuh nggak segede itu, masih bisa, sampahnya itu masih di dalam-dalam aja teman-teman. Dan sekarang sampahnya udah mepet mepet ke pintu keluar masuknya loh. Itu udah banyak banget itu. Itu aku nggak tahu ya mau diapain sama Pemkot. Sampah-sampah segitu banyak, apakah hanya akan ditumpuk di situ dan nggak menghasilkan apa-apa, dan lambat laun akan makin banyak, dan pasti karena tempat itu terbatas. Aku nggak tahu juga mau digimanain, karena nggak bisa ya teman-teman, sampah kalau cuman dibiarin gitu-gitu aja. Paling langkah yang bisa dilakukan adalah dibakar teman-teman, dibakar, dijadikan pembangkit listrik seperti yang ada di Benowo Surabaya kalau nggak salah teman-teman. Aku pernah baca itu di Surabaya itu ada pembangkit listrik tenaga sampah ya teman-teman. Jadi sampah-sampah itu dimanfaatkan untuk menjadi bahan bakar teman-teman. Nah, ini kita udah memasuki wilayah hutan ya teman-teman. Ini di sini ini suasananya ini cukup tenang, asri. Kita motovlog santai aja teman-teman. Nggak perlu gerasa gerusu ya teman-teman. Ini kita menikmati keindahan alam yang diberikan oleh Tuhan saja. Ini hutannya bagus sih teman-teman. Ini kayaknya ntar mau saya foto ya teman-teman. Oh, ini tak foto ini sih. Hutannya apik teman-teman. Ada matahari di belakangnya, backlight pohon-pohon gitu-gitu. Udah ya teman-teman, cukup teman-teman, kita lanjut vlognya teman-teman. Di tempat kalian tuh masih ada suasana yang kayak gini nggak teman-teman? Pagi-pagi, hutan, santai, tenang. Dan di sini itu nggak angker ya teman-teman ya. Di sini itu nggak angker. Di sini itu justru enak teman-teman. Jadi jangan selalu menyangkut pautkan hal-hal mistis teman-teman. Aku pendukungnya Ferry Irwandi ya teman-teman ya. Di sini suasananya tuh enak banget teman-teman. Malam pun lewat sini juga nggak masalah teman-teman, karena aku udah pernah lewat sini juga. Itu di jam 11 malam itu aman teman-teman, dan itu aku sendirian juga teman-teman. Loh, ini nggak kalah bagus pemandangannya teman-teman. Kita foto lagi ya teman-teman ya. Wah, ya teman-teman, memfoto hal-hal yang bagus, yang dikiranya dilihat bagus, adalah salah satu cara untuk mensyukuri ciptaan Tuhan teman-teman. Aduh, buat kalian yang di daerahnya masih ada tempat yang asri seperti ini teman-teman, coba komen di bawah teman-teman, kalian dari mana aja. Halo, assalamualaikum teman-teman. Kita secara pagi-pagi sedang melewati salah satu pasar di daerah Lamongan Utara ya teman-teman. Ini pasar Blimbing. Nah, di pasar Blimbing ini tuh hari ini kegiatannya cukup padat ya teman-teman. Kita lihat udah banyak orang berlalu lalang. Ini sekarang ada di jam 6:24, udah rame banget teman-teman. Itu di depan pasti macet. Jadi untuk menghindari kemacetan,
kita lewat sini ya teman-teman. Ini tuh jalan alternatif kalau kalian nggak mau kena macet di daerah pasar teman-teman. Nah kita keluar di sini ya teman-teman ya. Nah ini enak teman-teman, ini itu rintangannya jauh lebih enteng ya teman-teman, karena kalau kalian lewat pasar, terutama lewat pasar Belimbing tadi, oh itu crowded banget teman-teman, karena kayak orang lalu lalang, habis itu ada becak, mobil, pedang truk, saling bukan rebutan jalan teman-teman, tapi saling gantian gitulah ya, karena jalannya emang sempit, kapasitas jalannya sempit tapi banyak yang melewati teman-teman. Nah, kita sekarang udah di Jalan Pantura ya teman-teman. Kita udah di Jalan Pantura dan terhindar dari macet di Pasar Belimbing teman-teman. Ini kita coba ngelirik kanan kiri teman-teman. Siapa tahu kita nemu sarapan ya teman-teman ya. Sembari ngetes kamera lagi teman-teman, karena kemarin aku sempat rekaman, sempat motovlog juga, tapi sayang sekali ya teman-teman, rekamannya itu jelek teman-teman. Kenapa? Karena itu perekam di resolusi 2.7K teman-teman. Perekam di 2.7K dan waktu render itu ku render di 1080p teman-teman. 1080p ternyata hasil rendernya jelek banget teman-teman, dan file asli videonya pas mau render ulang itu udah aku hapus ya teman-teman, karena untuk mengirit penyimpanan teman-teman langsung ku hapus. Ternyata pas kulihat hasil videonya, waduh jelek banget teman-teman. Dan ini kita rekam lagi teman-teman, kita coba untuk merekam di resolusi sama 2.7K, tapi nanti coba aku paksain untuk render di 4K ya teman-teman, atau render di atas 1080p. Kita lihat hasilnya seperti apa ya teman-teman ya, karena ini tuh hasil kameranya bagus teman-teman. Dan di video pertamaku begitu juga hasilnya itu bagus, nggak pecah teman-teman, karena itu ku render 4K ya teman-teman, ku render 4K dan ku upload di YouTube, itu bagus hasilnya teman-teman, bening banget, nggak ada yang pecah, nggak ada yang apa, seperti hasil kamera profesional, seperti kayak youtuber yang udah gede gitulah teman-teman. Nah, dan ini DJI ini juga hitung-hitungannya ini kamera profesional juga teman-teman, profesional dalam bidangnya. Jadi karena DJI Action Cam ini merupakan salah satu kamera action teman-teman, di lini kamera action ya, di garis bawah di lini kamera action, DJI Action 4 ini itu menurutku salah satu kamera yang udah bisa dipakai buat profesional teman-teman, karena dari hasil kabarnya, hasil wakanya bisa setting manual, terus tahan suhu hingga minus 20 kalau nggak salah teman-teman, mungkin koreksi kalau salah. Terus dia juga punya hasil yang nggak kalah sama GoPro, makanya tuh perana profesional tuh udah cukup banget ya teman-teman ya. Karena kalau kalian lihat di sosmednya DJI itu banyak sekali hasil video dari DJI ini tuh yang keren-keren banget teman-teman. Jadi kalian kalau misal kalian tuh atlet panjat tebing, woi, atlet bersepeda, mau bikin konten, udah ambil kamera yang profesional aja teman-teman, kayak DJI Insta360 atau GoPro ya teman-teman. Tapi kalau GoPro itu hasil low light-nya jelek teman-teman. GoPro itu action cam-nya bagus, siang hari bagus, tapi kalau low light itu jelek teman-teman. Kalau tauku low light itu yang paling bagus itu Insta360. Insta360 itu keren banget teman-teman, karena dia punya kayak AI gitu buat mendukung low light-nya. Tapi kekurangan dari Insta,
kekurangan dari kamera Insta itu teman-teman, transfer antar file kalau lewat HP, lewat aplikasi itu katanya lemot teman-teman. Dan juga kalau dari aku sendiri, kenapa aku nggak beli Insta 360, karena warnanya itu saturasinya tinggi banget teman-teman, dan aku nggak suka ya, aku nggak suka hasil warnanya ya. Walaupun warna itu bisa di grading teman-teman, tapi kan kalau kita nggak suka sama warnanya, kalau harus grading lagi berarti kita kan kerja 2 kali teman-teman. Makanya aku kurang suka, dan akhirnya kenapa aku pilih DJI. Aku pilih DJI karena DJI ini salah satu brand yang udah punya nama di dalam drone teman-teman. Di bidang drone itu dia udah punya nama, jadi kayak trust banget, yakin ini pasti bagus. Itu awalnya aku kayak gitu teman-teman. Pertama dari brand, kedua adalah dari segi warnanya, aku suka banget. Dari segi warnanya itu dia bagus, gonjreng tapi enggak yang natural gitu. Jadi gimana ya jelasnya ya, dia itu warnanya tuh gak segonjreng Insta, tapi juga nggak low light-nya itu nggak sejelek GoPro teman-teman. Low light-nya itu nggak sejelek GoPro ya, karena DJI ini tuh bagus low light-nya menurutku. Low light-nya itu ada di tengah-tengah antara Insta dengan GoPro ya teman-teman. Dan dengan Insta pun menurutku juga nggak yang jomplang banget gitu loh teman-teman hasil low light-nya. Bedanya itu karena di DJI ini tuh nggak didukung oleh AI teman-teman, makanya dia hasil low light-nya itu masih kalah sama Insta. Tapi teman-teman, kalau kalian itu editor pro, kalau kalian tuh udah punya skill editing yang agak tinggi teman-teman, itu kita tuh bisa mengakali kamera DJI menggunakan DaVinci teman-teman. Menggunakan DaVinci tapi yang pro ya teman-teman ya, yang berbayar. Itu kita bisa edit di situ untuk menghilangkan noise dari DJI Osmo Action 4 ini teman-teman. Aku udah pernah lihat tutor di video orang lain di luar negeri, itu hasilnya keren banget. DJI Action Cam ini tuh nggak kalah keren sama Insta teman-teman. Selain itu juga kamera DJI Osmo ini tuh udah punya ekosistem ya teman-teman. Kita ini coba nge-vlog, kita nyalain sampai rumah teman-teman, sampai pulang. Kalian kita ngecek apa yang salah dari settingan kamera ini teman-teman, soalnya tadi itu mati sendiri teman-teman. Nah ini kita udah sampai di daerah Kranji teman-teman. Itu biasanya aku beli perlengkapan peliharaan kucing itu di daerah sini teman-teman. Kita lihat, masih tutup teman-teman, masih tutup. Asu. Dahlah teman-teman, dahlah. Aku menyerah. Kita langsung balik aja teman-teman. Kita putar balik. Nah ini juga hasilnya nggak kalah bagus di kamera ya teman-teman. Kalau tadi itu hasilnya tuh cenderung lebih ke nyorot matahari langsung teman-teman. Ini sekarang suasananya membelakangi matahari ya teman-teman. Jadi ini harusnya lebih bagus daripada yang tadi maksudnya. Ini aku lihat juga kameranya ini nggak overheat sama sekali ya teman-teman. Karena kameranya ini kita pakai untuk jalan, dan karena suasananya itu berangin teman-teman, kameranya tuh nggak overheat. Bahkan kameranya itu anget pun nggak teman-teman, adem biasa aja. Nah ini kita sekarang mau ke Payaman ya teman-teman. Kita coba ngecek ke Payaman, kita bisa nyari cemilan apa aja teman-teman selain di Indomaret dan Alfamart.
Ini tuh biasanya jam segini itu di pasar. Di pasar tuh udah mulai rame ya teman-teman. Kalau pasar Payaman ini emang agak siang teman-teman. Nggak sepagi pasar-pasar ya sebelumnya. Karena di daerah sini itu pasar tuh kayak gantian gitu jamnya teman-teman. Ada yang jamnya itu dimulai dari subuh, ada yang dimulai dari jam 5 itu udah mulai rame, terus habis turun nanti ada yang jam 6, ada yang jam 7. Nah ini yang setahu aku paling terakhir jam bahkan jam 10 itu masih ada yang jualan tuh ya pasar Payaman ini teman-teman. Ini tuh salah satu pusatnya kuliner di Solo Puro ya teman-teman, Payaman ini, karena banyak sekali orang-orang yang berjualan di daerah sini teman-teman. Jadi ini tuh salah satu pusatnya kuliner ya. Kalian mau nyari makanan apa-apa di sini tuh banyak. Tuh itu pasarnya teman-teman. Tapi kita lihat nanti ini gimana, ada jual. Nah ini teman-teman yang aku cari. Kita mau beli somai teman-teman. Mas, pentol somai campur 10 ribuan dua. Ada kembaliannya nggak mas? Belum ada, Pak. Oh belum ada, ya udah 10 ribuan satu aja ya. Udah pakai, Pak. Nggak pakai. Udah sih, Pak. Pedes. Enggak usah, Pak. Enggak usah. Sami-sami. Yap, dan kita akhirnya nemu sarapan teman-teman. Setelah kemarin jalan-jalan kita nggak nemu apa yang kita cari teman-teman. Sekarang saya nggak niat nyari tapi malah nemu ya. Nah sekarang kita go home teman-teman, OTW pulang ya. Nah di
akhir dari video kita hari ini ya teman-teman. Saya sangat berterima kasih kepada kalian yang sudah nonton. Dan mungkin saya nggak akan terlalu banyak bicara teman-teman. Kita nikmati saja perjalanan ini teman-teman. Musik. Nah, ini salah satu, bukan salah satu teman-teman, ini adalah desa tempat saya tinggal ya teman-teman. Pemandangan juga masih cukup bagus.